Bapak Ibu, malam ini saya disuruh mendiskusikan tentang kurban patungan. Boleh enggak kurban patungan itu lebih dari 7 orang? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya harus pertama kali menjelaskan macam-macam kurban. Kurban definisinya itu dari koruba. Koruba itu artinya dekat. Ditambah alif dan nun menunjukkan sigha mubalaghah. Jadi kalau koruba itu artinya dekat, kurban pendekatan kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sama dengan rohimah, artinya sayang. Kalau sudah Rahman, maha sayang. Ghadiba, marah. Ghadban, murka besar, sangat marah. Secara terminologi, secara syar'i, kurban itu adalah pendekatan hamba kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Medianya penyembelihan ternak kurban. Nah, ternak kurbannya itu sudah ditentukan oleh Rasul. Bisa kambing dan sejenisnya, bisa sapi dan sejenisnya, bisa unta dan sejenisnya. Unta itu jenisnya macam-macam. Sama dengan sapi, jenisnya juga macam-macam. Kambing jenisnya juga macam-macam. Maka kalau ada pemikiran, hasil survei masyarakat sudah melenger makan daging sapi, melenger makan daging domba. Gimana Ustaz kalau diganti kelinci? Atau diganti dengan ayam? Ya tidak benar, karena jenis binatang kurbannya sudah ditentukan. Nah, setelah mengerti definisinya, sekarang macam-macamnya. Kita menyembelih ternak kurban dalam rangka syukuran kelahiran anak, maka kurban ini dinamakan apa? Akikah. Itu Pak. Kita menyembelih ternak kurban dalam rangka syukuran sukses ibadah haji, dinamakan apa? Hadiyu. Hadiyu. Maka sembelihannya diatur. Pertama, harus sukses dulu wukuf di Arafah. Sehingga pelaksanaannya nggak boleh sebelum wukuf. Nanti tanggal 10 silakan, 11 silakan, hari-hari tasyrik silakan. Dan disembelihnya sudah di tempat yang ditentukan. Namanya manhar. Semua wilayah Mina layak menyembelih hadiyu. Jadi jangan salah paham. Sudah haji di Arafah, telepon ke saudara Indonesia, alhamdulillah wukuf sudah tuntas. Wis kurbani belena ono Indonesia.
Kene wis kakean. Gak bisa, ada ketentuannya. Penyembelihannya itu satu setelah wukuf di Arafah. Yang kedua, tempatnya di Manhar. Semua Mina layak untuk menyembelih hadiu. Yang ketiga, nyembelih ternak kurban terkait pelanggaran manasik haji. Mungkin ya dikondisikan tidak mungkin lempar jumroh, gagal melempar jumroh, semua teman sudah melempar, sampean masih di Musdalifah, tidak bisa pergi ke Mina. Tidak apa-apa, kena namanya dam, penyembelihan karena melanggar manasik haji. Lah dam ini kapan disembelih? Makin cepat makin bagus. Maka di Indonesia ada kesalahpahaman, orang haji tamattu kok kena dam. Padahal haji tamattu itu katanya jumhur itu yang paling afdol, nggak ada pelanggaran sama sekali. Nah kok diistilahkan dam tamattu? Gara-gara diistilahkan dam, teman-teman banyak yang nyembelih sebelum wukuf. Resikonya murah, hadine gitu. Iya, wong sebelum hari ya itu kambing senilai 150 itu loh ada. Lah kok nariknya 300, berarti 150 per jamaah. Nek nggawa sak kloter kalikan 450 orang. Kalikan 1 real musim haji bisa 4.000 rupiah. Pulang bisa beli Avanza. Bisnis dah. Enggak, beda antara hadiu dengan dah. Ada hukumnya yang melekat. Nanti hadisnya harus dipilah-pilah. Tidak bisa digeneralisir. Ada juga mungkin yang sekarang kita diskusikan, penyembelihan ternak kurban bukan terkait haji, terkait perayaan hari raya Idul Adha. Itu namanya bukan hadiu, bukan dam, tetapi udhiyah. Namanya udhiyah. Sehingga hari rayanya dikenal hari raya Idul Adha. Supaya dibedakan dulu. Sehingga nanti memahami hadis itu harus proporsional. Hadis ini porsinya di hadiu, atau porsinya di dam, atau porsinya di udhiyah, atau porsinya di akikah. Lah jenis korban masih banyak lagi. Misalnya kurban lapindo, misalnya kurban perasaan, tapi tidak dibahas karena tidak harus menyembelih ternak kurban. Nanti namanya selamatan gitu. Alhamdulillah sudah keluar dari kurban lapindo, akhirnya ngadakan selamatan. Kalau selamatan boleh kelinci enggak, Pak? Boleh. Boleh ayam? Boleh. Itu ceritanya. Jenis macam-macam kurban. Nah, ketika saya
diminta di Masjid Rungkut untuk menjelaskan kurban, muncul pertanyaan, Ustaz, boleh enggak seekor kambing itu untuk lebih dari 7? Mungkin 4 orang, mungkin 10 orang. Itu pertanyaannya. Saya baru ngerti yang bertanya ini teman Salafi gitu. Awalnya pakai gamis, saya kira teman jamaah tabligh gitu. Tapi yang pakai gamis itu ada di sini pakai gamis. Itu kalau enggak jamaah tabligh, ya teman-teman apa? Salafi. Saya baru tahu informasi dari panitia itu tadi yang nanya teman Salafi. Oh, itu enggak apa-apa. Teman Salafi ke jamaah tabligh, ke Muhammadiyah, ke NU, boleh enggak bertanya, Pak? Boleh. Anehnya ketika saya coba jawab boleh, marah gitu loh. Sampean kalau mengeluarkan fatwa itu harus pakai tuntunan gitu. Oh, saya baru ngerti ini karakternya Salafi gitu. Kalau jamaah tabligh karakternya enggak gitu. Santun. Enggak sampai nyalakan orang. Pengalaman 4 tahun ikut jamaah tabligh gitu. Jadi ngerti karakteristiknya itu. Nah, kalau sampean tanya gitu, mestinya kan sampean negur saya. Dalil sampean apa? Ya ndak siap, Ustaz. Ya sudah. Kalau gitu kapan dilanjut diskusi? Nah, gitu loh. Gimana Ustaz kalau bulan depan? Boleh. Nah, akhirnya saya dapat ilmu dari teman-teman. Saya tulis ilmu itu. Yang pertama, hadis Jabir. Wa an Jabir, dinarasikan Jabir qala, bersabda, berkata, sako Rasulullah, menggiring, menuntun siapa Rasul, amal Hudaybiyah, pada tahun Hudaybiyah, sab'ina badanatan, sebanyak 70 unta. Qala, kemudian Rasul bersabda, fanahara badana, beliau memotong seekor unta, an sab'atin, hanya untuk 7 orang. Hadisnya sahih, dikeluarkan Ahmad 14.436, Tabarani jilid 2 halaman 116, Baihaqi dalam Dalail juz 31 halaman 294. Hadis ini dinilai oleh Arnaud sanadnya kuat, berarti hadisnya sahih. Jadi tuntunan Rasul itu seekor unta hanya untuk 7 orang. Barangkali panjenengan belum tahu, diberitahu oleh teman-teman, gak usah marah. Mungkin kita yang salah. Keilmuan itu begitu. Nah, yang kedua, hadis Ibnu Abbas
Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu maqala ahdan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana Hudaybiyah fi budnatil jamalin kana li Abi Jahal fi ra'sihi burra fidda yaghidhu fi dalika al-musyriki. Laki-laki Rasul itu menyembelih kurban seekor untanya Abu Jahal untuk 7 orang. Untanya Abu Jahal yang punya anting-anting ini dipotong sebagai penghinaan terhadap orang-orang Quraisy. Itu untamu sing paling apik tak beleh gitu. Kayak di India itu perang saudara antara Muslim dengan orang-orang Hindu. Nah, orang Hindu kan mempertuan sapi. Nah, oleh orang Muslim sapinya dibeleh. Kurang podai beleh Tuhanku itu. Itu ceritanya. Nah, hadis ini dikeluarkan Abu Daud 1749, Ibnu Majah 3100, kemudian Ahmad 2079. Ada 1 ekor unta lebih dari 7? Tidak ada. Hadis yang ketiga, laki-laki hadisnya Jabir. Ini tidak ada di buku mereka. Saya dikasih bukunya itu, tidak ada, ini tambahan dari saya. Biar lebih puas gitu loh. Biar lebih mantep. An Jabirin radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muhillina bil haji fa amarona, lalu Rasul memerintah kami idza ahlalna, kalau sudah tahallul nanti an-nudiya wa an-nastarika, supaya berkurban dengan bersarikat fil ibili wal bakor, dalam menyembelihan unta dan sapi. Kullu sab'atin minna, setiap 7 orang dari kami itu fi badanatin, dalam seekor sapi atau unta. Fanaharna, maka kami beleh al-ba'ir, seekor unta, an sab'atin, untuk 7 orang. Wal baqara, dan seekor sapi, an sab'atin, juga untuk 7 orang. Faqala rajulun li Jabir, ada seorang yang tanya Jabir, ayustaraku fil badanati ma yustaraku fil jazur, apakah berserikat 7 orang itu untuk jenis unta badana atau juga untuk jenis unta jazur? Nama-nama unta ini, Pak. Ada ibil, ada jazur, ada ba'ir, ada badana, macam-macam jenis unta. Jazur itu yang paling hebat, paling mahal. Apakah unta jazur itu juga sama dengan unta yang lain? Itu seorang tanya kepada Jabir. Qala, dijawab oleh Jabir,
Maya ila minal budni. Yang Anda tanyakan itu sama kategori unta. Jadi apakah unta bair, unta jamal, unta budni, unta jazur, sama seekor untuk 7 orang. Nah, kesimpulannya seekor sapi untuk berapa orang? 7. Berarti ketika saya ditanya boleh untuk 10, salah atau benar? Salah. Enggak apa-apa. Ngakui kesalahan itu enggak apa-apa. Dulu belum tahu, akhirnya jadi tahu. Itu ceritanya. Sudah jelas? Sudah cukup? Kok belum? Masih koma. Masih koma. Coba dirinci dulu. Dirinci. Dalil-dalil ini untuk udhiyah atau untuk hadiu? Hadiu. Ketiga dalil ini semuanya untuk hadiu. Kalau hadiu, mukallafnya individu. Panjenengan sekeluarga pergi haji semua. Jumlah keluarganya 12 orang. Termasuk anak cucunya pergi haji semua. Jumlah hadiahnya berapa? Jumlah keluarga yang ikut 12. Jumlah hadiahnya berapa? Ya 12 ekor kambing. Nah yang 7 itu boleh syarikat. Sehingga yang 7 itu seekor sapi. Sisanya berapa? 5 ekor kambing. Kalau mampu semua. Tapi kalau ada 3 yang tidak mampu, 7 ekor untuk 7 orang. Sisanya berapa? 5. Karena yang 3 nggak mampu, tinggal 2. Lah yang nggak mampu solusinya diganti puasa 7. 3 hari waktu haji, 7 hari sepulang dari haji. Solusinya gitu. Itu ceritanya. Coba hadis yang pertama. Hadisnya Jabir. Saqo Rasulullah, menuntun Rasul. Ini kira-kira untuk apa? Dituntun untuk apa? Untuk haji. Niatnya pergi haji, niatnya. Pada tahun Hudaybiyah. Berarti tahun 9 Hijrah. Tidak ada niatan kecuali itu haji. Sampai di Hudaybiyah dihadang. Walaupun ini musim bulan-bulan hurum, tidak boleh perang. Khawatir kehadiran Rasul untuk haji ini memicu perang. Dihadang di Hudaybiyah, nggak boleh lanjut sampai nanti terjadi perjanjian. Maka Abu Sufyan itu yang mewakili Quraisy, Rasul mewakili umat Islam. Abu Sufyan belum masuk Islam.
Kemudian ada perjanjian namanya Hudaybiyah. Intinya tahun ini tidak boleh melanjutkan haji, harus pulang. Padahal sudah perjalanan lebih dari 300 kilo. Tinggal hanya 50 kilo. Harus pulang. Baru boleh nanti kalau tahun datang. Itu pun tidak boleh bawa senjata. Ini kan sama dengan kutuk marani sudu. Tapi Rasul dengan wahyu, Umar dengan nalar. Yang marah Umar bin Khattab. Ini sepihak ya Rasul. Wah enak aja tahun depan kita boleh masuk, gak boleh bawa senjata. Lah habis awal. Apa kata Rasul kepada sekretarisnya Ali bin Abi Thalib yang menulis perjanjian? Uktub ya Ali. Gitu. Rasul dengan wahyu, Umar dengan nalar. Nanti kalau sampai analisa betul, yang benar Umar atau Rasul? Rasul. Ngapain manggul senjata? Kan poin sebelumnya gencatan senjata selama 10 tahun. Jelek-jelek orang Quraisy itu megang janji. Daripada manggul senjata, enak manggul panganan gitu. Itulah. Maka tolong Bapak Ibu yang cerdas-cerdas, yang pinter-pinter, jangan melebihi wahyu tuntunan Rasul. Apalagi berselisih. Sehingga kurban ini bukan udhiyah. Ini namanya apa? Dam. Gitu. Kalau dam individu. Kalau dam. Nah, hadis yang kedua dari Ibnu Abbas. Ada Rasulullah. Redaksinya pakai hadiyu, bukan adha. Rasul membawa hadiyu ama Hudaybiyah pada tahun perjanjian Hudaybiyah. Sama peristiwanya dengan hadisnya siapa? Jabir. Kalau gitu hadis ini sahih, porsinya di mana? Dam atau udhiyah. Karena dam atau udhiyah mukallafnya individu, sehingga 7 orang boleh bersarikat menyembelih seekor sapi. Itu. Hadis yang ketiga dari Jabir juga, qala kharajna ma'a Rasulillah muhillina bil haji. Kami keluar bersama Rasul ihram untuk haji. Gitu loh Pak. Kalau gitu kurban ini kurban apa Pak? Hadiyu. Kalau kurban hadiyu mukallafnya individu. Berarti semua dalil Anda itu sahih. Porsinya bukan udhiyah. Porsinya itu dam atau hadiyu. Yang mukallafnya individu. Nah sekarang kalau udhiyah, sembelihan kurban terkait perayaan hari raya Idul Adha, mukallafnya individu atau kolektif? Kolektif, atas nama keluarga. Beda. Sehingga ketika Rasul menyembelih udhiyah, inilah untuk Muhammad dan keluarga Muhammad.
Jadi bukan individu tapi kolektif. Sekarang sampean punya anak berapa? Urunan. Si anak barep ini karena kerjanya direktur perbankan, urunannya itu lumayan 300. Direktur utama. Tapi anak yang kedua yang buka fotokopian ini urunan malah 400 gitu. Ya diterima urunan. Ketemu berapa, Pak? 700. Anak yang kecil ini, yang kerjaannya ngatur lalu lintas ini, Masya Allah, urunan 500. Ketemu berapa, Pak? Alhamdulillah terkumpul 1.200.000 tak tukokno sing kira-kira 3 juta rada gede. Tak tambahi atas nama bapak, ibunya. Mohon maaf, nafkahnya masih kurang. Bapaknya pelit. Oh, ditambah berapa biar jadi 3 juta? 1.800.000. Alhamdulillah bisa beli kambing lumayan agak besar. Dibawa ke sampean. Ini atas nama keluarga saya. Boleh diterima enggak, Pak? Boleh, Pak. Kalau gitu urunan boleh enggak, Pak? Boleh, Pak. Nah, keluarga itu terserah mendefinisikannya. Ada yang mendefinisikan keluarga itu ada ikatan perkawinan, ikatan nasab, kan gitu ya, Pak ya? Monggo. Ada lagi dikembangkan keluarga itu ya teman-teman atas nama keluarga besar Jamaah Masjid Al-Mahdi. Boleh enggak kira-kira, Pak? Boleh, Masya Allah. Baru kali ini saya tahu jamaahnya sampai ribuan begini. Luar biasa ini. Iya. Selama ini saya nggak pernah menghadapi sebanyak ini, Pak. Lah 2000 jamaah ini urunan cepet, gopek, seceng, goceng. Piro sing goceng, Pak? Bukan. Cepet kan 100 ya, Pak. Gopek 500. Kalau seceng 1000, goceng berarti 5.000. Alhamdulillah, Pak. Terkumpul dana hampir 1 M, Pak. Ya Allah. Hampir 1 M. Beli kambing miliknya Lazismu yang 1,5 ton itu. Alhamdulillah oleh 5, Pak. Allah ya. 1,5 ton ya, Pak. Masya Allah. Disembelih, Pak, kelima-limanya itu, Pak. Dibuagi teman-teman itu. Boleh apa tidak, Pak? Kenapa tidak boleh? Keluarga besar SMA Muhammadiyah 1, SMA Muhammadiyah Sidoarjo, urunan untuk beli udhiyah ketemu 180 juta. Alhamdulillah bisa beli sapi Lazismu walaupun tidak 1,5 ton, 1,2 ton, gede itu, Pak. Saya pegang kepalanya itu wedi aku, Pak. Bedi seruduk. Gimana bisa saya pegang itu? Boleh bisa. Wah. Foto tak kirim ke teman-teman dosen di Saudi. Terkejut. Kurbannya Ustaz Zainuddin tontonan ternyata. Iya, tontonan.
bukan 1 ton, tontonan. Ya Allah, sampai tanya, harganya berapa Ustaz? Gitu. Ya saya jawab, 180 juta. Luar biasa, dianggap uang saya, Pak. Itu kan sisa kerja dari Saudi Arabia, Pak. Nikah kerja Saudi Arabia tekondi duit lamun. Percaya kalau itu kurban saya gitu. Nanti kalau diseruduk gimana? Ustaz, bawa bodinya saja nggak kuat kok nyeruduk gitu. Ya sudah gitu. Masya Allah. Jadi mukallafnya itu bukan individu. Mukallafnya jamaah. Karena mukallafnya jamaah. Boleh urunan. Kenapa harus 7? Andaikan 10, boleh apa tidak? Boleh. Saya dimintai fatwa, kayak saya ini seorang syekh begitu, Pak. Kok dikit-dikit minta fatwa kepada saya? Memang saya layak diminta Islam. Setahu saya nggak pinter. Saya kan hanya tahu sejauh yang saya ketahui. Nah, yang belum saya ketahui kan masih banyak. Monggo. Gini Ustaz, kita ini alhamdulillah terkumpul kurban itu 13 kambing. 13 kambing. Kalau 13 ini kami jual, kami rupakan seekor sapi, boleh tidak Ustaz? Azan ini sudah. Sebentar lagi ya, sebentar lagi. Ya saya tanya, kenapa dijual? Pengalaman Ustaz nyembelih 13 kambing itu ribet. Mendingan seekor sapi, kalau alasannya gitu, jangan dijual. Tambah ribet, itu tambah baik. Tambah banyak melibatkan orang lain. Muncul kebersamaan. Bukan gitu lagi Ustaz, alasannya apa? Hasil survei itu jamaah kalau dikasih daging kambing jarang yang mau. Tapi kalau daging sapi royoan Ustaz. Bagus. Ada lagi Ustaz, 13 kambing itu kalau didadari dagingnya katakanlah berapa Pak? Seekor kambing itu berapa Pak? Kira-kira berapa kilo? Bisa 8 kilo lah. 8 kilo itu kali 13 ketemu berapa Pak? Ya 126. Tapi kalau seekor sapi bisa 300 kilo. Minim 250 kilo. Jadi banyak pertimbangan. Nah, kalau gitu ya sudah, jual aja seluruh kambing, rupakan seekor sapi. Anggap jamaah urunan senilai kambing gitu. Boleh enggak kira-kira Pak? Kenapa enggak boleh? Maka sejak itu tahun berikutnya masyarakat Kedung Beluk ini, Kedung Bantai ini, pengumumannya yang ingin kurban monggo tidak dirupakan binatang, dirupakan uang. Timbangan ini ngedol maneh. Dirupakan apa? Uang. Alhamdulillah Ustaz tiap tahun beli sapi lah. Itu ceritanya Pak. Ada kasus yang satu orang itu sudah wasiat nggak boleh dijual ya Ustaz. Ya sudah. Yang satu dibeli, yang 12 dijual, dirupakan sapi senilai itu. Gitu. Alhamdulillah masih 250 kilogram. Itu belum kulitnya, belum itu. Itu ceritanya. Ini kan menikmati hari raya bersama.
Maka sangat beda dengan hadyu, dengan dam. Distribusinya saja beda. Kalau untuk dam atau hadyu, untuk siapa? Hanya dua, al-qani wal mu'tar. Fa'atimu al-qani wal mu'tar. Al-qani orang miskin tapi merasa qanaah, tidak minta-minta, kasih dia. Wal mu'tar wis miskin ngelibet ke ono dia. Al-baiz al-fakir itu. Tapi kalau udhiyah kiainya dikasih boleh enggak, Pak? Padahal kiainya punya mobil. Boleh enggak? Boleh, Pak. Ini kebersamaan. Sehingga kalau hari raya kurban terkumpul banyak kepala kambing. Sampai saya bilang kepada panitia, Bu ya saya jangan dikirimi kepala. Ustadz ini gimana? Kepala itu simbol yang mulia. Ya itu yang dikasihkan Ustadz. Iya tapi kan saya tidak bisa makan kepala gitu. Kalau hatinya Ustadz mau diganti hati gitu. Jadi kalau sudah kurban itu kulkas saya besar itu penuh, Pak. Dari sana, dari sini. Termasuk kurban keluarga saya berupa sapi itu. Walaupun hanya empat keluarga berupaya tetap beli sapi. Boleh apa tidak, Pak? Boleh, Pak. Disembelih di rumah orang tua. Itu mesti dapat bagian, Pak. Nggak minta dikasih, Pak. Tuh saya biarkan aja nanti kalau sudah seminggu 10 hari dikit-dikit tak bawa ke pasar, tak gilingkan itu, Pak. Jadi bakso itu. Sampai ditanya kelas pinten, kok kelas pinten? KW 1 atau KW 10? Enggak, saya enggak mau yang KW. Oh berarti yang istimewa. Lain bumbunya, Pak. Garamnya kakek-kakek, Pak. Barang yang KW 10 garamnya itu peyok ngono. Nek kasin ya gak ono rasane, Pak. Campurannya gelepunge akeh. Alhamdulillah. Dibandani wong bumbunya sudah ada, tinggal masak. Umat sekampung dapat semua, Pak. Kan boleh diiddikhar, ditampung. Kan tidak harus habis dalam masa 3 hari. Dulu dibatasi Rasul 3 hari. Sekarang tidak dibatasi. Sehingga lazismu ambil inisiatif. Kurban sampean di packing jadi kornet itu malah fungsinya berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun kalau dimasukkan freezer terus. Iya, awet banget. Alhamdulillah. Oh nggak ada batasan hari kok. Yang dibawa kemarin ke Eropa semua itu berapa kaleng itu. Sisa dari kurban dulu. Nah gubernur DKI titip ke lazismu diproses, dikembalikan lagi gitu. Dibagi-bagikan masyarakat Jakarta. Penyerahannya waduh, marak sekali, Pak. Mudah-mudahan besok supaya semua gubernur itu titip ke lazismu. Kalau perlu sapinya itu yang 1 ton lebih lah. Itu ceritanya. Jadi beda, Pak. Hukumnya beda, distribusinya beda. Gak bisa dikebiau
Jadi itulah teman-teman salafi, dalil Anda sahih, porsinya bukan di udhiyah, porsinya di hadiah. Coba carikan saya hadis yang lain, adalah Rasul di Madinah berhari raya Idul Adha bersama umat. Lah kok Rasul menentukan seekor sapi untuk 7 orang? Berarti itu porsinya di udhiyah. Saya sedang menunggu sampai sekarang gak dikirim-kirim. Berarti gak ono. Itu ceritanya. Mudah-mudahan saya tulis Pak, diskusi gitu itu saya tulis. Jadi buku saku gini. Ini versinya 2. Ada wakaf tunai jamaah yang membiayai. Saya disuruh menyebarkan ke masjid. Karena jamaahnya banyak, saya kasih 2. Tolong jangan dibawa pulang. Dibaca di sini sambil itikaf. Sampean yang baca dapat pahala, saya yang nulis dapat pahala, yang membiayai juga dapat pahala. Tapi bagi teman-teman yang ingin kepemilikan, tolong ganti ongkos cetaknya. Enggak terlalu murah, mahal sekali gitu. Ya karena ilmunya banyak. Satu hadis itu ibu bapak nilainya seekor unta. Pengalaman kemarin seekor unta itu 35 juta. Nah kalau di buku ini ada tadi 3 hadis, ping no 3 itu nilai ilmunya loh ya gitu. Kalau nggak mampu nggak apa-apa. Pesannya istri saya, kalau nggak laku nggak gon mulai maneh gitu loh, nggak apa-apa. Nggak jadi masalah, barangkali ada yang minat. Billahi hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.